Halo semua, selamat datang lagi di Prodi Sorga, Prodi Pembangunan Sosial, Prodi kebanggaan kita di Universitas Gunung Kidul. Hari ini, kita akan melakukan analisis komparatif. Kita akan membandingkan dua teori, yaitu Theory of Plant Behavior dengan Dual Process Theory. Teori perilaku terencana atau Theory of Plant Behavior, disingkat sebagai TPB, dikembangkan oleh Icek Ajzan. Sedangkan teori dual proses atau dual proses teori, disingkat sebagai DPT, dikembangkan oleh Kahneman dan kawan-kawannya. Kita akan mempelajari bagaimana perbedaan antara TPB dengan DPT dalam intervensi sosial. Mengapa ini penting? Karena kedua teori ini menawarkan lensa dan sudut pandang yang berbeda dalam mendiagnosis masalah sosial. TPB memandang manusia sebagai aktor rasional yang memikirkan pro kontra dan untung rugi sebelum bertindak. Sebaliknya, DPT mengakui bahwa sebagian besar tindakan manusia justru tidak dipikir, tapi didorong oleh proses otomatis, emosional, dan seringkali tidak sadar. Nah, itu sangat berbeda kan? Kawan-kawan, dalam konteks pencegahan stunting, memahami perbedaan ini akan membantu kita memahami kegagalan atau keberhasilan intervensi kita. Yaitu, apakah intervensi itu jadi gagal karena kita mendorong warga agar sangat mengandalkan logika? Atau intervensi itu berhasil karena kita menyentuh intuisi dan sisi manusiawi dari para warga? Nah, mari kita bedah perbedaannya secara sistematis ya. Mari kita mulai dari asumsi paling dasar dua teori ini. Teori perilaku terencana atau TPB berakar pada tradisi psikologi sosial kognitif yang menganggap manusia sebagai pemroses informasi yang rasional. Tindakan manusia adalah hasil pikir panjang manusia itu, hasil pemrosesan informasi secara rasional. Menurut Ajzen, 1991, individu akan menimbang bukti, mengevaluasi konsekuensi, mempelajari semua untung rugi. Dan kemudian setelahnya, semua hasil pemikiran itu membentuk niat. Nah, ini adalah pandangan yang sangat sistem 2, yaitu berpikir logis, analitis, dan cenderung panjang dan lambat. Sebaliknya, teori dual proses atau DPT menantang asumsi ini dengan menunjukkan bahwa manusia bukanlah komputer yang selalu logis. Manusia tidak selalu bisa menghitung untung rugi. Kita adalah makhluk biologis yang dapat lelah, dapat sangat emosional, dan tindakan kita dipengaruhi oleh konteks. Evans dan Stanovic menekankan bahwa DPT mengakui keberadaan sistem berpikir satu pada manusia, yaitu yang beroperasi tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, di luar kontrol sadar. Jadi, jika TPB bertanya, apa alasan logis Anda melakukan X? Maka DPT bertanya, apa yang jadi pemicu sehingga otomatis mendorong Anda melakukan X? Atau bertanya, kesalahan berpikir apa atau bias kognitif apa yang Anda hadapi yang mendorong Anda melakukan X? Sekarang, mari kita uraikan mesin utama TPB. Menurut TPB, perilaku aktual sangat ditentukan oleh niat. Jika niat tinggi, maka perilaku yang diharapkan akan terjadi. Lalu ada 3 pilar yang mempengaruhi tinggi rendahnya niat. Pertama, attitude atau sikap. Yaitu, jika saya percaya bahwa memberi MPASI itu baik, maka sikap saya akan positif. Dan karena itu, maka niat saya untuk memberi MPASI akan makin tinggi. Kedua, subjective norms atau norma subjektif. Yaitu, jika orang-orang penting di sekitar saya memberikan dukungan yang kuat, karena yakin itu adalah norma subjektif, maka niat saya untuk memberi MPASI pun akan meningkat. Ketiga, perceived behavioral control atau kontrol persepsian. Yaitu, jika saya mampu membeli MPASI atau membuatnya, maka niat saya untuk memberi MPASI pun akan meningkat. Jika ketiganya positif, maka terbentuklah intention atau niat. Dan menurut TPB, niat adalah prediktor terbaik dari perilaku. Jika niat tinggi, maka perilaku akan terjadi. Namun disinilah letak kelemahannya dalam praktik lapangan, yaitu fakta bahwa ada intention behavior gap, atau kesenjangan antara niat dan tindakan.
Banyak ibu yang sudah berniat tinggi untuk memberi ASI eksklusif, namun gagal melakukannya saat bayi menangis kencang. TPB kesulitan menjelaskan mengapa niat yang kuat itu bisa runtuh seketika. Nah, disinilah DPT masuk memberikan penjelasan yang lebih kaya. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat mesin teori dual proses. DPT tidak fokus pada menaikkan niat seperti teori lain. DPT menjelaskan adanya dua sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem 1 dan sistem 2. Dan keduanya bertarung dalam pikiran kita. Pertama, ada sistem berpikir 1, yang heuristik dan otomatis, yaitu berpikir cepat, tanpa pikir panjang, berdasarkan perasaan dan kebiasaan. Contoh, saat ibu melihat anaknya menangis, maka sistem 1 otomatis memicu ibu itu memberi anaknya permen atau makanan instan agar anaknya segera diam. Lalu ada sistem berpikir 2 yang sadar dan analitis pada manusia. Sistem ini bekerja lambat, butuh energi, dan mempertimbangkan nilai-nilai jangka panjang. Contohnya, si ibu tadi kemudian berpikir, sebentar, gula kan tidak baik untuk gigi dan gizi anakku. Nah, kawan-kawan, jika ibu itu sedang stres atau lelah, yaitu mengalami ego depletion, maka sistem 2 lumpuh dan sistem 1 yang menang. Akhirnya, si anak itu diberi permen dan makanan instan agar segera diam. Shiran dan tim berhasil menunjukkan bahwa DPT mampu menjelaskan mengapa perilaku kita sering tidak konsisten dengan nilai-nilai kita. Dalam konteks stunting, DPT dapat menjelaskan mengapa seorang ibu yang tahu gizi itu penting, yaitu dia sedang sadar, sistem 2-nya bekerja, tetapi tetap memilih memberi makanan instan murah. Itu terjadi karena sistem 1-nya menang, yaitu intuisi tentang hemat uang, cepat saji, enak. Nah, kawan-kawan, DPT melihat perilaku sebagai hasil pertarungan dinamis antara sistem 1 yang otomatisasi dengan sistem 2 yang reflektif, sadar, bukan sekadar eksekusi rencana linier. Ini adalah poin kontras yang paling tajam. Dalam TPB, niat adalah raja. Jika Anda ingin mengubah perilaku, maka ubah dan naikkan dulu niatnya melalui edukasi dan persuasi sosial. Namun, dalam DPT, faktor niat seringkali hanyalah ilusi kendali. Penelitian oleh Verplanken dan Orbel menunjukkan bahwa untuk perilaku habitual atau berbasis kebiasaan, maka niat memiliki korelasi yang sangat lemah dengan tindakan nyata. Mengapa? Karena segala kebiasaan dikendalikan oleh sistem 1 yang otomatis heuristik. Ketika Anda bangun pagi dan langsung menyeduh kopi, maka Anda tidak membentuk niat yang baru di setiap harinya. Menyeduh kopi pagi itu adalah otomatis terjadi. Dalam pencegahan stunting, banyak praktik pemberian makan bersifat kebiasaan turun-temurun yang dikendalikan oleh sistem 1. Maka pendekatan TPB yang hanya mencoba mengubah niat melalui penyuluhan seringkali mentok karena tidak menyentuh akar kebiasaan tersebut. DPT mengajarkan kita, jangan hanya targetkan peningkatan niat, tapi targetkan pemicu yang ada di lingkungan yang dapat otomatis mengaktifkan kebiasaan lama. Dan bangun juga rutinitas baru yang bersifat otomatis di masyarakat. Kawan-kawan, sekarang mari kita bandingkan bagaimana kedua teori melihat norma sosial. Dalam TPB, adanya norma sosial sangat penting untuk meningkatkan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Bagi kita, norma sosial itu diproses oleh sistem berpikir 2. Jika saya meyakini bahwa orang-orang yang sangat penting di sekitar saya ingin agar saya melakukan perilaku itu, maka saya akan cenderung punya niat yang tinggi untuk melakukannya. Saya pergi ke posyandu karena saya tahu bidan Siti mengharapkan saya hadir. Karena saya tahu bahwa mertua saya mengharapkan agar saya rutin ke posyandu. Lalu, bagaimana di teori 2 proses atau DPT? Sebaliknya, dalam DPT, norma sosial bekerja melalui mekanisme bukti sosial, yang terutama dikendalikan oleh sistem berpikir 1.
Saya pergi ke posyandu bukan karena saya memikirkan ekspektasi bidan atau mertua. Tapi saya pergi ke posyandu karena saya melihat ada antrian panjang tetangga saya di sana. Otak saya secara otomatis menyimpulkan, jika banyak orang pergi ke sana, maka pasti itu hal yang benar. Cialdini menyebut ini sebagai prinsip pengaruh sosial yang otomatis. Bagi pekerja sosial, pendekatan TPB akan menggunakan tokoh agama sebagai pemberi pesan moral, agar dapat menaikkan norma sadar sehingga niat untuk melakukan perilaku itu semakin tinggi. Sedangkan dalam pendekatan DPT, kita perlu membuat posyandu terlihat ramai, populer, dan menarik, agar dapat menjadi bukti sosial instan untuk memicu perilaku yang diharapkan. Keduanya valid, namun DPT sering lebih cepat dalam mengubah perilaku massal. Bagaimana dengan peran kontrol diri dalam mendorong munculnya perilaku? Teori perilaku terencana atau TPB memperkenalkan variabel Perceived Behavioral Control atau PBC yang mirip dengan konsep self-efficacy atau keyakinan kemampuan diri untuk bertindak yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Jika saya yakin bisa melakukan perilaku itu, maka niat saya pun akan semakin tinggi, sehingga perilaku itu pun akan sangat mungkin saya lakukan. Artinya, kemampuan seseorang perlu dinaikkan agar dia yakin dapat melakukan perilaku itu. Namun, teori dual process atau DPT memberikan kritik penting. DPT mengatakan, adanya keyakinan saja tidak cukup, terutama jika tubuh manusia pelaksana perilaku itu sedang kelelahan. DPT mengenalkan istilah ego depletion atau kelelahan mental. Maksudnya, kontrol diri itu memiliki sumber daya yang terbatas. Contohnya, seorang ibu mungkin sangat yakin bahwa dia bisa memasak ikan, PBC-nya tinggi. Tetapi setelah seharian bekerja di sawah dan mengurus rumah, otaknya terlalu lelah untuk merencanakan masakan tersebut. Sistem 2-nya lumpuh. Akibatnya, dia membeli mie instan. Sistem 1 mengambil alih. Nah, kawan-kawan, dalam konteks pekerjaan sosial, TPB merekomendasikan adanya pelatihan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan diri seseorang agar dia dapat melaksanakan perilaku itu. Sebaliknya, DPT merekomendasikan cara yang berbeda, yaitu menyederhanakan tugas dalam perilaku yang hendak dibangun itu. Kemudian memberikan dukungan lingkungan untuk mengurangi beban kelelahan pada diri seseorang. Jika perilaku itu jadi sederhana, maka beban kelelahan dapat dikurangi, sehingga dia akan cenderung melakukan perilaku yang dimaksud. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dua teori itu merekomendasikan strategi intervensi berbeda. Jika Anda menggunakan lensa TPB, maka alat utama Anda adalah edukasi dan persuasi. Anda akan menyusun kampanye media yang menyajikan fakta-fakta gizi untuk mengubah variabel sikap seseorang agar lebih positif. Anda akan melibatkan kepala desa atau tokoh agama untuk menyampaikan pesan normatif, guna mengubah norma subjektif, agar seseorang yakin bahwa perilaku yang diharapkan itu adalah norma yang seharusnya ada di masyarakat. Anda akan mengadakan pelatihan keterampilan memasak untuk meningkatkan kontrol persepsian. Jika seseorang telah mampu melakukannya, maka perilaku yang diharapkan itu jadi lebih mungkin untuk dilakukannya. Tujuan semua rekomendasi itu jelas, yaitu membentuk niat yang kuat. Ini adalah pendekatan yang sangat umum di Indonesia, seperti dalam program penyuluhan kesehatan tradisional. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya ya? Kelebihannya adalah rekomendasi itu terstruktur dan mudah diukur. Sedangkan kekurangannya adalah seringkali bersifat top-down dan mengasumsikan masyarakat pasif menerima informasi. Lalu, saat perilaku tidak berubah, maka praktisi TPB cenderung menyalahkan kurangnya motivasi individu. Padahal mungkin masalahnya ada pada desain lingkungannya, bukan pada niat. Sebaliknya, jika Anda menggunakan lensa DPT, Anda menjadi arsitek pilihan. Anda tidak hanya memberi informasi, tapi Anda juga mendesain lingkungan pilihannya. Pertama, menggunakan nudge atau dorongan halus, yaitu meletakkan buah-buahan lokal di depan warung,
bukan di belakang. Agar tanpa diceramahi, orang-orang otomatis mengambil buah lokal yang memang dibuat lebih mudah dijangkau. Kedua, memanfaatkan heuristik, yaitu ganti poster teks panjang dengan gambar ikonik piring sehat, agar kita tidak kecapean memahaminya, sehingga beban kognitif dapat berkurang. Dan gambar-gambar ikonik memang lebih mudah dipahami. Ketiga, kurangi friksi atau gesekan, yaitu berikan voucher belanja yang sudah berisi item gizi spesifik, sehingga ibu tidak perlu berpikir ulang di pasar. Jika perilaku memilih item gizi saja masih harus mikir panjang lebar lagi, maka manusia cenderung meninggalkannya. Keempat, bangun kebiasaan atau budaya, yaitu ciptakan ritual masyarakat, seperti Jumat Gizi, di mana semua warga memasak menu serupa secara bersamaan. Nah, kawan-kawan, pendekatan seperti ini bekerja dengan grain atau alur alamiah pikiran manusia, bukan melawannya. Cara ini lebih subtil, halus, tidak nampak sebagai menggurui masyarakat. Namun dampaknya membangun perilaku otomatis sangat signifikan. Ini adalah pergeseran dari menggurui masyarakat menjadi memfasilitasi kemudahan menerapkan perilaku baru. Mari kita konkretkan dengan studi kasus, yaitu meningkatkan konsumsi telur untuk pencegahan stunting. Dengan pendekatan TPB, pekerja sosial akan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya protein, mendemokan cara merebus telur, dan meminta ibu-ibu berkomitmen memberi 1 telur sehari. Harapan adalah, setelah semua itu selesai, maka niat ibu-ibu akan meningkat drastis. Namun ternyata, 3 bulan kemudian, konsumsi telur tetap rendah. Mengapa? Bisa jadi karena ada kenaikan harga telur, yaitu ada hambatan pada aspek kemampuan beli. Atau karena ibu-ibu lupa pada komitmen pemberian telur, yaitu adanya kegagalan memori pada sistem 2. Sekarang, coba pendekatan DPT, yaitu pekerja sosial bekerja sama dengan koperasi desa untuk menyediakan paket telur subsidi mingguan yang diambil otomatis. Di sini para pihak mengubah default, yaitu telur menjadi otomatis ada, dan mengurangi friksi atau kebingungan akibat ketiadaan telur. Lalu, di lemari es tiap ibu-ibu ditempelkan stiker gambar telur sebagai pemicu visual untuk membangunkan sistem berpikir satu, agar otomatis memasak telur. Berikutnya, ada kampanye menggunakan slogan singkat, telur sama dengan otak pintar, agar intuitif, heuristik, yaitu otomatis dan langsung teringat muncul di otak kita. Nah, bagaimana hasilnya nih? Konsumsi meningkat, bukan karena ibu-ibu itu jadi tiba-tiba lebih pintar atau berniat sangat kuat, tetapi karena lingkungan para ibu-ibu itu telah didesain untuk mendukung perilaku tersebut secara otomatis. Nah, di sini DPT memenangkan efisiensi eksekusi dibanding TPB. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya, tergantung konteks. Tidak ada teori yang mutlak superior. Gunakan TPB ketika Anda menghadapi perilaku yang benar-benar baru, kompleks, dan kontroversial, seperti penerimaan teknologi medis baru atau isu sensitif seperti KB. Di sini, masyarakat butuh waktu untuk memproses informasi, membentuk sikap, dan mendapatkan legitimasi sosial. TPB sangat kuat untuk perubahan nilai jangka panjang. Sebaliknya, gunakan DPT ketika Anda berurusan dengan perilaku harian yang repetitif dan seringkali terhambat oleh faktor kelupaan atau kemalasan, seperti cuci tangan, pemberian vitamin A, atau variasi menu makan. DPT sangat kuat untuk perubahan frekuensi perilaku secara cepat dan skalabel. Namun, best practice atau praktik terbaik dalam kebijakan publik modern adalah hybrid model. Gunakan TPB untuk membangun fondasi norma dan pengetahuan, bangkitkan sistem berpikir sistem 2 yang analitis, lalu gunakan DPT untuk memastikan eksekusi hariannya berjalan lancar melalui nudge atau dorongan halus dan habituasi. Bangkitkan sistem berpikir sistem 1 yang intuitif dan otomatis. Inilah pendekatan holistik yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk tidak terjebak dalam fanatisme teoretis. Sebagai calon ahli pembangunan sosial, kekayaan intelektual Anda terletak pada keluasan untuk memilih alat yang tepat.
Teori perilaku terencana, TPB, memberikan kita kerangka untuk memahami mengapa orang termotivasi, yaitu melalui sikap, norma, dan kontrol. Teori dual proses, DPT, memberikan kita alat bedah untuk memahami bagaimana eksekusi perilaku terjadi atau gagal dalam realitas kognitif yang berantakan. Diagnostik yang tepat adalah kunci, yaitu sebelum merancang intervensi, tanyakan, apakah masalah utamanya adalah kurangnya niat dan pengetahuan, ranah TPB, ataukah niat sudah ada, tetapi terhambat oleh kebiasaan, kelelahan, dan lingkungan yang tidak mendukung, ranah DPT. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan keberhasilan program Anda. Nah, saya menantang Anda. Ambil satu program sosial di daerah Anda dan analisis ulang menggunakan kedua lensa ini. Temukan celah yang selama ini terlewat. Dengan demikian, Anda tidak hanya menjadi teknisi sosial, tetapi menjadi arsitek perubahan yang cerdas, empatik, dan berbasis bukti. Terima kasih, dan selamat berkarya.